Makin berdarah, korban militer Ukraina capai 1.000 orang per hari dalam pertempuran di Donbas. Pertempuran di Donbas di hari ke-113 dinyatakan sebagai pertempuran paling berdarah. Dikonfirmasi oleh pemerintah di Kiev dan Gubernur wilayah Luhansk Sergei Gaidai dalam sebuah keterangan. Pada pertempuran di wilayah Donbas, militer Rusia masih unggul atas kemampuan artileri dan udara dari Ukraina. Bahkan, sokongan senjata dari barat sampai hari ini masih belum bisa menandingi kekuatan artileri pasukan Rusia di timur. Dalam laporan terbaru dari seorang jurnalis asal kantor berita Axios World, Dave Lawil, ia mengatakan jika hampir 500 tentara Ukraina tewas setiap harinya. 200 sampai 500 tentara Ukraina tewas setiap harinya di Donbas dan total korban harian bisa mencapai 1.000, kata David Arkamia yang memimpin negosiasi Ukraina dengan Rusia hari ini. Di DC Zelensky menyebutkan jumlah kematian 60 sampai 100 dalam 2 minggu terakhir. Tulisnya dikutip Hubs.id dari akun Twitter @davidlawler10 pada Kamis 16 Juni 2022. Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis 16 Juni 2022, pasukan di bawah pimpinan Presiden Putin itu telah melancarkan serangan ke berbagai wilayah di Kharkiv, Donetsk, dan Luhansk, sekaligus masih berjuang merebut wilayah Severodonetsk yang menjadi titik pertahanan strategis Ukraina di wilayah Luhansk. Pada Rabu 15 Juni 2022, sebanyak 50 perwakilan negara dari berbagai departemen pertahanan mengadakan rapat di Brussels untuk membahas mengenai bantuan yang dapat dikirim ke Ukraina guna melawan agresi militer Rusia yang tak berkesudahan sejak 24 Februari lalu. Asalnya, bantuan yang selama ini dikirim oleh negara-negara Uni Eropa masih belum cukup untuk membuat pasukan Putin itu angkat kaki dari tanah Ukraina. Sampai hari ini, Rusia masih menguasai sebagian besar wilayah Severodonetsk yang menjadi pertahanan strategis Ukraina di Luhansk. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, Ukraina telah kehilangan 203 pesawat, 131 helikopter, 1.211 drone, 399 sistem rudal anti pesawat, 3.558 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 524 instalasi sistem peluncur roket ganda, 1.958 artileri lapangan dan mortir, serta 3.623 unit kendaraan militer khusus, tulis Kementerian Pertahanan Rusia dalam telegram resminya pada Rabu 15 Juni 2022. Zelensky makin panik, lebih 600 tentara Ukraina terbunuh setiap hari. Ajudan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Alexei Arestovich, mengakui kerugian besar yang dialami militer Kiev dalam pertempuran melawan pasukan Rusia pada Jumat kemarin. Menurutnya itu adalah hari tak biasa karena 600 tentara Kiev terbunuh dalam sehari. Hari Jumat adalah hari yang tidak biasa bagi Angkatan Darat Ukraina karena 600 orang meninggal dalam satu hari tidak kurang, kata Arestovich dalam wawancara dengan aktivis dan YouTuber Mark Fagin. Akan seperti ini, 1 hingga 5, 1 hingga 3, 1 hingga 6 akan berfluktuasi seperti ini. Katanya lagi seperti dikutip Rusia Today. Tak hanya itu, dia juga mengakui angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan sekitar 10.000 personel sejak awal serangan militer Rusia 24 Februari. Pada awal konflik, rata-rata 100 orang tewas per hari, ujarnya. Tapi di tentara Rusia, 1.000 per hari meninggal dalam 20 hingga 30 hari pertama. Sekarang 200 hingga 300 tewas, tidak kurang katanya, tanpa menunjukkan bukti apapun untuk mendukung pernyataannya. Fagin bertanya apakah mungkin berdasarkan perhitungan tersebut untuk mengatakan bahwa Angkatan Darat Ukraina telah kehilangan hingga 10.000 tentara. Ya, kira-kira seperti itu jawabnya. Pernyataan ajudan Zelensky itu merupakan pengakuan pertama pihak Ukraina tentang jumlah total kerugian militernya. Angka-angka kematian yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia tentang kerugian Angkatan Darat Ukraina jauh lebih tinggi, yakni 23.367 jiwa pada 18 April. Mengenai korban militernya sendiri, Moskow belum mengungkapkan jumlah totalnya. Awal bulan ini, Kepala Komite Pertahanan Duma Rusia, Andrei Kartaporov, mengklaim bahwa karena perubahan dalam strategi militer, Angkatan Darat Rusia secara praktis tidak lagi kehilangan personel. Karena itu, kata dia, Kementerian Pertahanan belum memperbarui informasi mengenai kerugian tersebut sejak Maret lalu,
ketika dilaporkan 1.351 personel militer tewas. Pada bulan April, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia telah menderita kehilangan pasukan yang signifikan dan itu adalah tragedi besar. Perang semakin memanas, korban di Ukraina makin banyak. Rusia klaim hancurkan depot senjata barat di Ukraina. Pasukan Rusia menembakkan rudal-rudal jelajah untuk menghancurkan sebuah depot besar berisi senjata. Senjata tersebut bantuan dari Amerika Serikat dan Eropa di wilayah Ternopil, Ukraina Barat, Interfax melaporkan pada Minggu. Gubernur Ternopil mengatakan, sebuah roket yang dilepaskan dari Laut Hitam menghantam kota Charkiv, menghancurkan sebagian fasilitas militer dan melukai 22 orang. Seorang pejabat setempat mengatakan tidak ada senjata yang disimpan di sana. Moskow berkali-kali mengecam AS dan negara-negara lain karena memasok senjata ke Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengatakan awal bulan ini bahwa Rusia akan menyerang target-target baru jika Barat mengirimi Ukraina rudal dengan jangkauan lebih jauh untuk digunakan dengan sistem roket bergerak berkecepatan tinggi.